Ibrahim alaihissalam berasal dari wilayah Babilonia atau Irak, dan beliau bukan keturunan Arab, dan beliau memiliki dua orang istri sebagaimana sudah kita tahu. Istri pertama adalah Sarah yang juga berasal dari wilayah yang sama dengan beliau. Kemudian istri kedua namanya Hajar. Tinggallah mereka, berjalan waktu. Ternyata Ibrahim alaihissalam sudah sampai lebih dari 60 tahun belum memiliki keturunan, dan dia selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah karuniakan anak yang nanti dinobatkan jadi nabi dan akhirnya bisa meneruskan estafet kenabian ini. Pada saat itu Sarah karena merasa prihatin dengan doa Ibrahim alaihissalam, apalagi umurnya sudah 60 tahun. Sarah pun pada saat itu mandul, umurnya tidak jauh dari Ibrahim alaihissalam, maka dia pun menghibahkan Hajar, karena Hajar saat itu adalah miliknya Sarah, ya, karena dihadiahkan oleh Raja Mesir, dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam dan Hajar. Dalam pernikahan tersebut beberapa waktu atau bulan berlalu, tiba-tiba hamil dan memiliki anak dengan izin Allah SWT yang diberi nama Ismail alaihissalam. Sarah merasa terpukul, bagaimana bisa Hajar bisa memberikan anak sementara dia tidak. Dia pun mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah karunia dia anak walaupun umurnya sudah 60 tahunan dan dia mandul. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang pada saat itu malaikat ini bertugas menyampaikan berita gembira kalau Sarah akan hamil di umur dia sekarang itu, dan akan lahir seorang nabi yang bernama Ishak. Akhirnya Sarah pun hamil dan melahirkan. Namun pada saat prosesi Sarah hamil dan mohon kepada Allah SWT, ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke lokasi ini, ke kota Mekah, yang pada saat itu tidak ada satupun makhluk di sini. Muncullah kekhawatiran Hajar, kehabisan air, kehabisan bekal. Maka dia coba mencari sumber air. Yang terdekat dengan Hajar adalah dua gunung yang masyhur yang kemarin kita sa'i, Safa dan Marwah. Itu yang paling dekat. Hajar karena merasa tidak ada lagi jalan lain, dia kembali ke anaknya Ismail yang kebetulan digeletakin di dekat Ka'bah pada saat itu. Tapi Ka'bah masih pondasi, ya, belum ada bangunannya. Dan dia kaget pada saat itu melihat di sekitar kaki Ismail ada genangan air, ada mata air meluap. Salah satu suku besar namanya Jurhum keluar. Mereka tujuannya dari negeri Yaman, selatan Jazirah Arab, menuju ke utara Jazirah Arab, yaitu negeri Syam. Dari negeri Yaman ke negeri Syam, itu menuju ke sana melewatin lokasi Mekah, sekitar Mekah. Akhirnya mereka kaget melihat pada saat melewati lembah Mekah ini, ada burung yang membuat lingkaran di atas langit gitu. Nah biasanya kalau di padang pasir ini menandakan di bawah ada air. Maka mereka kaget, belum pernah mereka tahu di lembah ini ada air gitu. Baik, pada saat itu mereka punya adab dan tata krama, mereka tidak merampas mata air itu, tapi dengan hikmah Allah SWT mereka pamit baik-baik dengan ibunda Hajar. Kemudian mereka berjanji akan tinggal bersama dekat mata air itu, dan mereka akan berbagi hasil ternak dan cocok tanam mereka. Maka tiba-tiba saja di hari yang sama itu ada sekian banyak dari suku Jurhum, semuanya tinggal bersama Hajar dan Ismail alaihissalam, dan pada saat itulah terbentuk pertama kali komunitas masyarakat Mekah. Ayo berangkat bersama Uhud Tour. Pilih paket favorit kalian dan dapatkan promo menariknya.